Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua ya tentang sebuah strategi trading, terutama buat teman-teman yang mungkin lagi pusing nih, lagi bingung gimana cara kita open posisi di market. Nah, pendekatan yang aku pakai tentunya adalah analisa teknikal, karena analisa teknikal itu lebih jelas, kita bisa tahu kita mau beli di harga berapa, take profit di harga berapa, menggunakan pattern-pattern atau pola yang terbentuk dari market. Nah, untuk melakukannya, teman-teman membutuhkan yang namanya TradingView atau ya aplikasi apapun yang bisa teman-teman pakai buat analisa, entah itu yang ada di exchange atau ya paling rekomend sih pakai TradingView karena lebih gampang. Teman-teman bisa buka di browser kalian atau yang pakai Android atau iOS, silahkan bisa download aja aplikasinya di Play Store atau di App Store, namanya adalah TradingView. Nah, di sini aku pakainya yang em, di website ya. Jadi sekarang kita akan langsung coba belajar bagaimana menggunakan strategi buy on breakout. Kita masuk aja ke salah satu chart. Ini adalah chartnya Solana USDT di time frame satu hari, teman-teman. Teman-teman yang mau menggunakan strategi ini tentunya nggak harus terpaku dengan time frame ya. Jadi kalian bisa terapkan ini di time frame berapapun. Semakin besar time frame-nya cenderung lebih aman buat teman-teman, terutama yang masih pemula. Jadi kalau teman-teman masih baru dalam trading, saran aku sih gunakan beberapa time frame. Yang pertama itu adalah time frame daily. Yang kedua itu adalah time frame 4 jam. Buat teman-teman yang mungkin mau scalping, itu bisa coba aja mulai dulu dari time frame yang 15 menit. Mungkin jatuhnya nggak kayak scalping, tapi day trading. Cuman ya oke lah buat teman-teman yang masih belajar. Kenapa kita nggak pakai chart yang 1 menit? Karena sangat volatile, teman-teman. Jadi chart 1 menit itu benar-benar naik turunnya itu bisa sangat ekstrim. Jadi teman-teman mungkin yang nggak siap itu bisa kena mental nanti. Nah, untuk yang mungkin pengennya scalping, coba aja di time frame 5 menit. Itu juga sama beresikonya ya. Jadi time frame 15 menit aku kira lebih aman buat teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan ini di time frame daily aja. Karena kita butuh yang namanya mereplay. Kita akan menggunakan chart yang memang sudah ada. Jadi video ini sifatnya kayak simulasi gitu. Cuma kita akan sama-sama belajar bagaimana menggunakan strategi ini supaya bisa memaksimalkan trading kalian. Ya, at least teman-teman itu nggak bingung lagi nih. Mau open posisi di mana, stop loss di mana, terus juga kalau take profit juga di mana. Jadi biar nggak terlalu bingung, biar kalian punya sedikit gambaran, jadi kita akan langsung aja untuk praktekkan ini di chart Solana. By the way, buat teman-teman yang belum bisa untuk melakukan analisa teknikal, belum paham tentang support resistance, saran aku kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Di sana ada sebuah playlist buat teman-teman yang mau belajar tentang melakukan analisa teknikal, itu bisa kunjungi playlist yang ini ya, analisa teknikal saham, kripto, dan juga forex. Di sini aku sudah jelasin tentang basic-basic candlestick, terus juga ada support resistance, terus indikator yang kita bisa gunakan dalam analisa teknikal. Yang paling sederhana adalah pakai moving average dan juga MACD, dan satu lagi adalah kapan waktu terbaik kita untuk membeli, teman-teman. Jadi silakan teman-teman kunjungi 4 video ini ya. Yang pertama, episode pertama sampai episode yang keempat. Bisa cek di link deskripsi. Dan satu lagi, ini ada ya bisa dibilang playlist aku tentang trading pemula untuk di kripto. Jadi teman-teman jangan salah, trading itu bukan binary option, bukan tebak-tebakan harga. Jadi ada baiknya teman-teman untuk mempelajari dulu tentang mindset trading di kripto, kemudian money manajemennya dan juga konsep analisa teknikal. Dan kita juga akan ya sedikit praktek tentang bagaimana melakukan analisa teknikal. Untuk playlistnya ini bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi juga. Oke, kalau sudah langsung aja kita akan coba untuk simulasikan dia di Solana USDT time frame 1 hari. Oke, langsung aja kita akan simulasikan bagaimana cara trading dengan strategi buy on breakout. Sebelumnya aku mau aktifkan dulu beberapa indikator bantuan untuk kita supaya lebih mudah dalam trading. Yang pertama adalah gunakan
Nah, yang aku pakai ini bebas sih sebenarnya ya, boleh pakai moving average convergence divergence atau MACD, boleh pakai relative strength index sebagai sub indikatornya. Aku pakainya yang MACD karena lebih familiar pakai MACD. Teman-teman yang mau pakai RSI juga silahkan. Yang kedua, indikator yang nggak kalah penting bagiku adalah volume atau volume. Jadi kita akan pakai indikator volume juga untuk membantu kita melihat apakah volumenya besar atau kecil. Karena untuk open posisi menurutku itu ya kita juga bisa gunakan indikator volume. Kalau volumenya besar cenderung lebih baik untuk kita melakukan open posisi. Kalau volumenya kecil itu hati-hati. Oke, kalau dalam kondisi seperti ini, jadi teman-teman bisa mulai dulu untuk melakukan gambar-gambar ya, gambar untuk area support resistance-nya. Jadi di sini bisa menjadi area support untuk saat ini si Solana, dan untuk bottom-nya atau key support-nya mungkin ada di kisaran 1,2 dolar teman-teman, dan saat ini harga Solana itu ada di kisaran 2,1 dolar, dan kita akan coba untuk melirik di manakah kira-kira bisa melakukan posisi untuk beli. Jadi teman-teman bisa gunakan rectangle untuk membuat support resistance, dan juga satu lagi bantuan dari si trendline ini, karena trendline ini juga cukup manjur untuk kita memudahkan dalam melihat tren dari market. Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya sih Solana ini sudah berhasil breakout dari descending triangle di sini. Jadi ketika polanya itu cenderung ya bisa dibilang turun, di sini kan turun naik, terus dia turun dan dia berhasil breakout. Jadi ini yang disebut dengan breakout ya. Kita idealnya untuk beli ketika fasenya itu sudah breakout. Nah, tapi di sini kita akan coba untuk tunda dulu, kita jangan dulu beli. Jadi kita lebih kayak wait and see melihat kondisi market. Nanti kita kalau dapat momentum baru kita open posisi. Sebenarnya dalam kondisi gini kita sudah bisa melakukan buy sih. Nah, ternyata setelah beberapa lama kita mungkin akan melihat kondisi pergerakan market yang volatile seperti ini. Oke, dari sini kita mungkin sudah bisa menemukan sebuah pattern yang baru. Di samping kita melihat ini sebagai descending triangle. Jadi di sini kita bisa mulai untuk menggambar lagi ya. Ada beberapa area support yang bisa kita highlight. Dan teman-teman saat ini harga Solana itu lagi ada di atas dari key support di sini di 0,3 sampai 0,2. Dan ya kita tunggu lagi karena memang MACD-nya ini cenderung masih ada potensi mengalami penurunan. Kita lihat sampai mana. Nah, ternyata dia mantul nih di area support sini ya. Terus dia turun lagi dan berhasil breakout, dan sekarang sedang dalam fase konsolidasi. Dan satu lagi di sini teman-teman akan melihat pattern yang juga bisa dibilang bisa menjadi indikasi kita ataupun kesempatan kita untuk melakukan open posisi. Jadi ini adalah descending triangle. Jadi kita akan tunggu apakah nanti Solana ini berhasil untuk breakout keluar dari descending triangle. Bila iya, kita bisa coba untuk open posisi dari Solana ini, mengingat dia ini saat ini lagi ada di support kuat. Lalu seperti apa potensinya kalau kita misalkan open posisi ketika Solana ini berhasil breakout? Nah, jadi untuk target profit tentunya teman-teman bisa pakai trendline, tarik dari atas sini sampai di sini. Jadi intinya itu teman-teman tinggal kaitkan aja ujung dari si descending triangle sini. Jadi yang resisten di sini dan juga yang support di sini. Setelah teman-teman tarik, teman-teman bisa pindahkan dan kalian akan menemukan potensial dia mengalami kenaikan bila mana nanti dia berhasil breakout. Jadi ini namanya adalah potensi. Potensi itu bisa terjadi, bisa juga enggak. Nah, kita akan next ya. Bila mana nanti dia breakout, kita akan coba untuk yes, dia sudah breakout ya teman-teman. Jadi kalau kalian melihat mungkin bisa untuk open posisi di saat ini juga. Jadi kalau teman-teman sudah open posisi, tentunya teman-teman kita pakai yang long, tentunya teman-teman harus memikirkan
kita mau taking profit di mana gitu loh. Terus stop lossnya di mana. Nah, karena kita sudah melihat di sini adalah area key support, jadi kita bisa pasang stop lossnya mungkin ya tepat di key supportnya, karena kita sudah melihat pergerakan dari Solana ini breakout ya. Jadi key support di sini untuk toleransi kerugian itu bisa di 5% atau 6%, sesuaikan dengan diri kalian sendiri. Jadi untuk penurunannya ini teman-teman bisa lihat stopnya ini bisa teman-teman taruh di 0,8, which is kalau itu terjadi maka teman-teman akan rugi sekitar 5,41%. Dan bila mana nanti Solana profit, teman-teman punya beberapa opsi untuk kalian taking profit. Yang pertama, tentunya kalian bisa taking profit di area support, maksudnya resistance. Resistance di kisaran 2,10 di sini. Jadi bisa untuk taking profit di sini untuk taking profit pertama, dan untuk taking profit kedua ya di sini ya, tepat dengan target profit kita waktu kita coba tarik tadi dari resistance ke area supportnya, yaitu di kisaran 2,29 teman-teman. Jadi taking profit kedua itu di tanda panah atau ya apalah ini namanya yang ini. Nah, kenapa kita berani untuk melakukan pembelian dalam kondisi kayak gini? Teman-teman, kalau pakai MACD, teman-teman bisa melihat di sini MACD-nya sudah ada tanda hijau. Dan kalau kita lihat dari segi volumenya satu ini sudah meningkat ya. Artinya adalah ya sesuatu yang bagus. Seperti yang aku bilang, karena aku suka pakai dua indikator ini, volume ini sangat membantu aku untuk melihat apakah ini hijau kobong atau enggak. Jadi kalau volumenya tinggi, pergerakan chartnya naik, ini adalah tanda untuk beli. Jadi tandanya sudah oke. Misalkan kita sudah beli nih, kita udah ingat pasang stop loss sekitar 5,41%, dan kita akan taking profit, potensialnya kita maksimal itu bisa 54%. Kita akan taking profit di sini di 0,27 teman-teman. Oke, langsung aja kita next. Sampai manakah kira-kira kenaikannya? Yes, berarti kita sudah bisa dibilang profit ya, karena pergerakan dari Solana ini sudah berhasil untuk breakout dari area resistance di 2,1 dolar. Jadi kalau udah taking profit gini ya jangan lupa bersyukur, jangan teman-teman serakah ya. Cuman kalau kita lihat dari time frame satu hari ini juga, ini merupakan potensial, ternyata dia bikin double bottom. Jadi ini adalah pola yang cukup menarik untuk melihat sebuah market itu akan mengalami fase reversalnya. Kita pakai rectangle. Jadi ini merupakan pola yang namanya double bottom. Ya gitulah teman-teman, kalau analisa teknikal itu nggak cuma kelihatan satu pola, tapi bisa kelihatan banyak pola. So kita yang suka gambar tentunya kadang-kadang harus merevisi gambaran kita lagi. Jadi di sini double bottom ya. Nah untuk double bottom, untuk pola double bottom ini target profitnya gimana nih? Jadi teman-teman bisa tarik dari sini ke area support. Kemudian teman-teman tinggal geser aja dia, maka teman-teman akan melihat potensi kita untuk taking profit lagi, teman-teman. Jadi let's say kita sudah taking profit semua nih. Jadi kan kita udah nggak punya posisi apa lagi ya, ya kan? Nah, sekarang kita dalam kondisi kayak gini, apakah kita harus membeli langsung atau ada baiknya kita tunggu dia koreksi dulu? Nah, kita sudah dapat area di sini 2,4 sebagai area support kita saat ini. Bila mana nanti pergerakan Solana berhasil untuk breakout naik, itu teman-teman jangan dikejar dulu. Jadi tunggu dia retest ke area supportnya. Retest itu turun lagi ke area supportnya. Siapa tahu setelah kalian beli dalam kondisi kayak gini, pergerakan Solana justru malah turun ke bawah. Jadi biar nggak terlalu terburu-buru pasang posisi dan ujung-ujungnya rugi. Jadi slow aja.
kita akan lihat apakah dia nanti berhasil untuk melanjutkan kenaikan. Tuh kan teman-teman, kalau teman-teman misalkan beli dalam kondisi kayak gini, ya bisa kebanting lagi nih ke bawah. Jadi berarti kalau dalam kondisi kayak gini, pola dari double bottom itu sudah gagal. Jadi kita bisa hapus lagi polanya. Ups, ternyata polanya ini ditembus teman-teman. Jadi ternyata pergerakan dari Solana ini justru berhasil ya untuk naik. Nah, ginilah market crypto teman-teman. Jadi kadang-kadang kita juga dalam prediksi itu bisa mengalami kesalahan. Dan ya teman-teman bisa lihat aku juga salah dalam memprediksi market. Jadi ya seperti itulah, kita harus siap dengan konsekuensi apa yang kita pilih. Jadi karena kita tadi tidak beli di sini, terus market kebanting, ternyata di sini ada volume yang cukup besar ya. Solana tiba-tiba melunjak nih naik. Bahkan sampai target profit kita itu di sini di 3,49, di mana ini ternyata pola double bottom yang sudah terkonfirmasi. Which is ini bagus dan kita sudah kehilangan momennya. Oke, nggak apa-apa, kita akan next sampai mana kita bisa menemukan potensial dari Solana ini mengalami profit lagi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman dalam kondisi seperti ini itu harus hati-hati ya. Jadi ini market volatile banget, kelihatan ada banyak ekor di sini di candlesticknya, itu menandakan bahwa market ini lagi benar-benar mendapatkan gejolak yang luar biasa. Jadi perubahannya itu sangat signifikan dari market yang kalem-kalem terus tiba-tiba jadi brutal nih. Nah, hati-hati dalam kondisi kayak gini. Kalau teman-teman trading dan melihat candlesticknya itu banyak ekornya, itu harus waspada. Oke, kalau melihat pola seperti ini, teman-teman bisa melihat bagaimana Solana itu ketahan terus di area di atas area supportnya saat ini di 2,4, which is ini adalah tanda yang bagus. Tapi apakah kita sudah bisa melakukan open posisi dulu? Sebenarnya masih belum ada tanda yang baik. Jadi kita ada baiknya untuk menunggu dulu ya. Jadi kita cari posisi yang mungkin lebih aman untuk kita open posisi di market yang seperti ini. Jadi kita di sini bisa untuk pelan-pelan menggambar lagi posisi-posisi. Wow, teman-teman, ini Solana berhasil breakout lagi nih dari tren lainnya. Jadi dalam kondisi kayak gini, apakah kita harus mengejar Solana? Jadi kita bisa untuk ya lebih bersabar sih sebenarnya, meskipun ini adalah potensial Solana ini kembali melanjutkan kenaikan. Cuman yang aku takutkan ini adalah kondisi dari volumenya. Volume perdagangan waktu saat ini itu nggak sebesar apa yang terjadi sebelumnya ya, ketika Solana ini berhasil breakout dari area 2,4 dolar. Jadi volumenya ini cenderung kecil, maka lebih baik kita untuk wait and see dulu sementara waktu, meskipun harga Solana ini akan naik terus. Yes, harga Solana ini naik terus teman-teman. Nah, kita tunggu dia mengalami fase koreksi. Nah, di fase seperti ini sebenarnya adalah tanda-tanda di mana Solana ini kemungkinan akan mengalami fase koreksi dulu sebelum dia nanti akan melanjutkan kenaikan. Jadi untuk posisi MACD sudah berada di atas, which is ini adalah tanda, mungkin adalah tanda jenuh untuk beli. Jadi ada baiknya kita untuk tunggu dulu Solana ini menemukan area-area di mana dia itu bisa mendapatkan posisi yang lebih tenang. Baru nanti kita coba putuskan untuk entry. Nah, ini sudah dalam tahap koreksi, MACD-nya sudah bikin golden cross. Jadi dalam fase kayak gini kita harus sabar dulu dan melihat kira-kira supportnya itu ada di mana. Nah, dalam kondisi kayak gini, teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran lagi. Jadi kita bisa gambar lagi nih. Ini adalah area support. Terus ini pun juga adalah area support ya. Kelihatan Solana beberapa kali ketahan di area ini. Jadi kita bisa untuk waspadai area ini. Jangan-jangan Solana bisa kepantul naik lagi, teman-teman. Kita bisa tarik garis di sini. Oke, dalam kondisi kayak gini apakah kita beli? Kita bisa untuk coba tahan dulu nih. Kita lihat kira-kira Solana. Oh, menarik sih teman-teman. Solana ini terbilang sideways.
di sekitaran ataupun di atas dari support di 12 dolar. Nah, bila mana nanti Solana berhasil breakout dari area resisten ini, kita akan coba untuk ya cicil lah. Yes, di sini fake out, belum terkonfirmasi ya. Jadi make sure kita tunggu satu candle itu terkonfirmasi dulu baru kita masuk. Jadi maksudnya satu candle itu berhasil finish di atas dari area resistance trendline, baru kita lakukan akumulasi untuk masuk. Jadi dalam kondisi kayak gini, yes, ini sudah terkonfirmasi teman-teman. Jadi kita bisa harusnya beli di sini ya. Jadi ketika pergerakan memang sudah berhasil untuk breakout, teman-teman bisa buy, dan lagi-lagi teman-teman bisa tentukan di mana mau taking profit. Kalau kita menggunakan analisa support resistance, maka kita akan menemukan area taking profitnya itu di kisaran 21,37. Silakan teman-teman untuk aktifkan. Kalian mau beli misalkan di sini taking profitnya itu di area tadi ya 21, ya kisaran 2140 atau 2138, itu terserah. Dan potensi profit kalian itu adalah 42%. Dan untuk stop lossnya pasang di mana, jadi sesuaikan lagi. Kalian misalkan mau pakai stop loss yang 5% atau 4%, 5%. Jadi taruh dia ketika ya nggak terlalu dangkal dan juga nggak terlalu dalam teman-teman. Jadi stop loss itu taruh aja di bawah dari area resistance. Ini kan area resistance ya yang terbentuk dari trend line. Jadi kita taruh dia di sekitaran 5,5%-nya. Jadi minus 5,5%, maka kita akan kena stop loss. Jadi kita anggap tadi kita sudah berhasil buy karena dia sudah breakout. Jadi sekarang kita next saja. Kita lihat sampai mana kira-kira target profit kita, apakah tercapai atau enggak. Yes, di sini target profit kita sudah tercapai. Kalau teman-teman udah capai target profit, jangan lagi greedy, jangan lagi dikejar. Jadi belajarlah untuk bersyukur ya. Berarti udah profit, kita nanti cari timing lagi untuk masuk dengan strategi yang sama, yaitu buy on breakout. Oke, kita lihat sampai mana kira-kira Solana ini berhasil naik. Yes, di sini sudah mulai lagi muncul area support baru, teman-teman. Jadi karena di sini ada pantulan, jadi teman-teman bisa tahu kalau ini adalah area support yang terdekat saat ini, yaitu di 24, dan harga Solana saat ini ada di 32. Apakah kita bisa beli lagi? Belum, teman-teman. Dalam kondisi kayak gini kita tunggu dia itu membentuk pattern kayak gini. Contohnya di sini ada triangle atau nanti ada channel, itu teman-teman baru boleh untuk melakukan open posisi kalau kalian menerapkan strategi buy on breakout. Jadi dalam kondisi kayak gini kita lebih kayak wait and see dulu. Wah, ternyata harga Solana makin lama makin tinggi nih, teman-teman. Kita lihat kira-kira Solana sampai mana. Di sini kita dapat lagi ya area support resistance. Sini adalah area support. Kemudian di sini mungkin juga adalah area support. Kita tunggu lagi. Dan akhirnya Solana mengalami koreksi. Nah, ini kan dia beberapa kali bertahan nih di atas area 41 dolar. Which is ini adalah area yang bisa dibilang menjadi key support untuk saat ini si Solana. Jadi meskipun dia turun beberapa kali, dia retest di area support ini. Which is ini ada potensi lagi kita bisa melakukan open posisi. Cuman kalau nanti area dari support ini berhasil di breakout kisaran 41 lah kira-kira. Kalau dia breakout, maka akan ada potensi Solana ini juga membentuk pola yang namanya head and shoulders di sini. Jadi kurang lebih polanya kayak gini. Nah, ketika pola ini terkonfirmasi, kita bisa pasang short atau ya pasang short sih, atau wait and see buat teman-teman yang mungkin mau tradingnya itu satu arah. Nah, ini lagi-lagi dia itu kayak retest gitu, teman-teman. Dan kalau udah kayak gini berarti pola dari head and shoulders ini sudah tidak valid ya. Jadi kita bisa hapus saja polanya karena dia udah nggak valid. Nah, di sini justru ada tanda-tanda lagi Solana akan mengalami penguatan.
Di sini kalau teman-teman tarik, ini mungkin adalah sebuah potensi membentuk triangle lagi. Jadi triangle. Jadi mungkin potensinya seperti ini. Bila mana nanti Solana melanjutkan kenaikan, satu candle hijau lagi, bisa untuk open posisi. Yes, satu candle teman-teman, dan langsung dibanting sama market. Jadi ketika candle hijau ini teman-teman buy, ya kenyataannya memang market dibanting nih. Jadi ini sudah dalam fase yang namanya jenuh untuk beli. Dan kalau kita lihat juga di sini memang kebentuk yang namanya divergence. Jadi ini adalah bearish divergence yang artinya ya kita istirahat dulu nih dari market. Jadi untuk indikatornya sudah ngasih sinyal turun ya sejak dia itu dibanting di sini. Jadi bantingan seperti ini itu yang kita hindari teman-teman. Makanya ketika kita memang memutuskan untuk entry itu harus pasang stop loss. Jadi kan kita nggak tahu nih market akan kebanting atau gimana. Apakah kita bisa capai target atau enggak. Jadi stop loss itu sesuatu yang bisa dibilang nggak boleh kita lupakan kalau kita trading untuk mencegah hal-hal kayak gini. Oke, mungkin kita loss saat ini dan kita akan melihat lagi potensi. Kira-kira kita bisa open posisi di mana lagi ya? Jadi ini Solana dia kebanting lagi dan ya ketahan ya di area support di sini di 23 dolar. Dan kita dari MACD juga bisa melihat bahwa masih ada potensial untuk Solana ini melanjutkan penurunannya. Jadi kita mungkin lebih wait and see aja. Yes, di sini dia sudah bisa dibilang bertahan ya di atas area support di sini dan kita berekspektasi kalau nanti pergerakan saat ini tuh nggak sampai jebol lagi area support di 24 dolar. Yes, teman-teman, dia sudah bertahan, teman-teman. Nah, dalam kondisi kayak gini, apakah kita bisa open posisi? Sebenarnya bisa kalau kita menggunakan strategi buy on weakness. Jadi ini sudah bisa dibeli sebenarnya, tapi kalau kita pakai strategi buy on breakout, jadi mungkin di sini kita menunggu terjadinya pola triangle. Baru kita bisa open posisi buy ketika sudah terkonfirmasi untuk naik. Yes, ini sudah terkonfirmasi, jadi kita harusnya melakukan buy di sini dan untuk target profit, pastinya teman-teman bisa temukan dia di sini. Jadi kita target profitnya itu ada di 46 dolar teman-teman. Jadi jangan lupa untuk pasang stop loss juga ya. Jadi potensial profitnya itu sekitar 38%. Untuk stop lossnya seperti biasa aja pakai yang 5%. Udah 5%, belum 8%. Oke, 5% udah. Jadi kita stop lossnya itu di 31,7. Taking profitnya itu di 46 dolar. Apakah tercapai? Wow, belum tercapai teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Sabar dalam kondisi kayak gini. Nah, ternyata kita gagal untuk capai target profit. Makanya ini sudah kita pasang stop loss ya. Jadi stop lossnya kita pasti udah kena nih. Ya, alhasil kita nggak jadi profit dan juga rugi sedikit. Cuma nggak terlalu banyak sih. Oke, karena sudah kena stop loss, kita mungkin harus menunggu lagi kira-kira masuknya kapan. Oh, ternyata Solana kepantul lagi nih di area support di 23,8 teman-teman. Dan nah ini lagi nih menarik nih. Kalau dalam kondisi kayak gini, ini juga berpeluang untuk membentuk triangle di sini. Bila mana nanti Solana berhasil untuk naik breakout dari area resistance yang terbentuk dari trendline ini, kita bisa untuk pasang posisi untuk buy lagi. Jadi ini udah nggak kepake. Dan satu lagi untuk pertimbangannya adalah di volumenya. Volume perdagangan waktu ini itu cukup meningkat.
Meskipun waktu di area ini dia cenderung lemah, tapi peningkatannya sudah mulai ada. Artinya adalah ada akumulasi di area ini. Ketika Solana ini berhasil menyentuh area support, itu tiba-tiba banyak yang beli nih, banyak yang melakukan transaksi. Dan pertimbangan lain yang kita bisa gunakan adalah adanya potensi bullish divergence. Meskipun ini belum membuat golden cross di sini ya. Jadi kita sudah mendapatkan sebuah tanda dan tentunya belum bisa beli, tapi kita sudah dapat ancang-ancangnya. Jadi bila mana nanti dia breakout, ada potensi bullish divergence, itu aman buat beli, ya teman-teman bisa masuk. Yes, dia sudah mulai menyentuh area trendline di sini. Dan untuk posisi dari MACD sendiri dia sudah hampir bikin bull cross. Jadi di sini jelas adalah bullish divergence. Maka nanti ketika dia breakout kita akan coba untuk buy, teman-teman. Kita akan coba untuk buy ketika dia berhasil breakout dari sini, dan mungkin untuk area taking profit itu bisa sampai mana? Yang pertama bisa pakai dia dari sini ke sini, tarik, terus teman-teman akan dapat salah satu target profit kita yaitu di 54, which is ini dekat sama area resistance di sini. Oke, kita tunggu dulu apakah dia jadi naik atau enggak. Ya, sudah berhasil breakout, jadi kita sudah melakukan buy ya. Oh ya, lupa untuk bikin planning stop lossnya di mana. Jadi kita target profit itu di sini, which is ini adalah potensinya 62%, dan untuk stop lossnya itu di kisaran 5. Oke, jadi kita pakai stop loss yang 5% aja, biar nggak terlalu banyak rugi. Yes, di sini sudah kena stop loss teman-teman, karena memang patternnya ini bisa dibilang valid ya. Kita gagal untuk taking profit di sini. Jadi dalam kondisi kayak gini kita bisa dibilang sudah kena loss. Padahal di sini ada bullish divergence, tapi ini masih belum berakhir sih sebenarnya. Jadi nanti pasti Solana akan melanjutkan kenaikan. Jadi kalau kita melakukan revisi juga di sini, mungkin kita bisa melihat potensi yang berbeda, teman-teman. Jadi di sini kita revisi. Nah, ini adalah pola yang bisa jadi berpotensi lagi untuk si Solana. Jadi kalau polanya kayak gini, setelah kita revisi, maka kita akan menemukan beberapa kejanggalan. Yang pertama itu kita kena prank di sini. Ini adalah posisi fake out. Bentar, ini X, ini adalah fake out ya. Jadi ini polanya yang sebenarnya adalah kayak gini, teman-teman. Nah, ini lagi sebuah masukan buat teman-teman kalau memang analisa teknikal itu kadang-kadang kita meskipun ya bisa dibilang membaca pattern ini semudah ini, tapi kita beberapa kali juga bisa salah loh. Dan kita harus melakukan revisi terhadap pergerakan dari market. Jadi potensinya adalah seperti ini, even ini bisa naik, bisa dia breakdown juga teman-teman. Jadi nggak harus naik ya. Jadi ketika pergerakan dari Solana ini berhasil breakout dari area triangle ini, maka kita coba untuk open posisi lagi. Oke, jadi kita semangat. Kita lihat apakah si Solana ini breakdown atau break up. Yes, dia kepantul teman-teman. Wah, menarik nih. Yes, Solana berhasil breakout. Jadi kita sudah bisa melakukan open posisi lagi ya. Nah, sekarang kita akan melihat target profit kita selanjutnya itu ada di dekat dari area sini. Area support atau resistance di 58 dolar. Untuk pasang stop lossnya di mana ya sama aja sih. Karena kita udah buy tadi, kita akan mendapatkan potensial profit 80%, dan juga untuk stop lossnya kita taruh aja di 5 atau 6%. Kira-kira di sini apakah kita akan profit? Jadi beberapa pertimbangan yang bisa teman-teman pakai adalah ya karena dia sudah breakout, jadi kenapa enggak? Di sini ada area support atau resistance di 40 dolar, harus waspada. Teman-teman bisa jadikan itu sebagai area taking profit pertama. Kemudian di sini juga bisa menjadi area taking profit kedua,
di 47,9, dan area taking profit kita yang terakhir ada di $60. Jadi money managementnya bisa kayak gitu ya teman-teman. Misalkan teman-teman belinya 10 juta nih, terus teman-teman udah punya target profit yang pertama tadi kan di $40, jadi teman-teman jual mungkin 30%. Kalau dia naik lagi, ternyata teman-teman bisa dapat profit lagi nih. Jadi kita jual di $48 misalkan. Terus kalau dia naik lagi, barulah kita jual seluruhnya di $60 ini, yang menjadi area taking profit kita terakhir. Dan jangan lupa untuk selalu naikkan stop lossnya. Jadi jadikan dia itu trailing stop. Yes, yes, dia sudah berhasil untuk naik dan kita harusnya sih sudah taking profit yang pertama dalam kondisi kayak gini. Apakah dia akan lanjut naik lagi? Kita lihat aja teman-teman. Yes, dia berhasil naik lagi. Tuh teman-teman, kita sudah dapat profit ya. Ya 80% oke lah buat teman-teman. Kalau udah kayak gini jangan lagi dikejar. Jadi kita biarin aja Solana naik dan bersyukur ya. Jangan lupa bersyukur. Oke, Solana lanjut naik teman-teman. Jadi kita sudah taking profit tadi dan ternyata Solana naiknya lebih tinggi nih. Wah, 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 wah. Tinggi nih teman-teman. Nah, dia udah koreksi lagi, barulah kita bisa untuk melirik kapan kira-kira kita bisa untuk open posisi untuk si Solana lagi. Nah, dalam kondisi kayak gini kita bisa melihat lagi kalau Solana ini bikin channel di sini. Ya, dia bergerak dalam sebuah channel dan potensi kita sebenarnya untuk melakukan buy di sini. Target profitnya di mana? Bisa hubungkan dari resistance to support, terus teman-teman bisa untuk temukan kira-kira untuk open posisinya itu di area sekarang, terus taking profitnya itu di mana? Bisa taking profit di sini di kisaran 197. Apakah bisa dicapai ataupun dia malah turun? Nah, itu kita nggak tahu teman-teman. Yes, sementara ini masih sideways, yes, dia sudah kecapai ya untuk area target profit kita. Jadi kalau udah kayak gini jangan dikejar lagi dan bersyukurlah lagi. Untuk polanya juga cenderung bisa dibilang sangat berbahaya sih kalau udah kayak gini. Oke, kita biarin aja Solananya naik lagi. Kita akan lihat pola-pola apa yang kebentuk pada Solana. Nah, di sini kita udah bisa menemukan pattern baru lagi pada Solana. Ini bisa teman-teman tarik. Ini sebenarnya adalah pattern ya. Kita melewatkan triangle di sini. Tuh, kita melewatkan triangle di sini kan harusnya kita tuh buy-nya di sini ya. Jadi target profitnya itu tentunya bisa sampai sini teman-teman. Ini adalah target profit kita. Jadi kita miss di sini. Ya nggak apa-apa. Yes, dia sudah kecapai di sini ya. Udah capai profit. Terus kita lihat kira-kira Solana bisa naik sampai mana. Wah, ternyata Solana turun nih. Dia ketahan di area trendline di sini dan ini sudah dijebol teman-teman. Kalau udah kayak gini, hati-hati. Hati-hati Solana bisa turun nih lebih dalam lagi. Kita nggak tahu sampai mana. Tapi ya tentunya harus kita gambar lagi untuk support resistance untuk lebih meyakinkan. Jadi di sini adalah area key support untuk saat ini si Solana yaitu di 184 dolar. Bila mana ini di breakdown, maka teman-teman bisa lihat Solana akan turun lebih dalam lagi. Wah, ternyata dia berhasil naik. Cuman ini ada tanda-tanda lagi Solana bisa turun teman-teman. Tuh kan dia sudah berhasil breakdown lagi. Meskipun sebenarnya dia ketahan sih di area support ini. Kelihatan dari bentuk candlenya itu yang banyak ekor. Nah, Solana sudah berhasil breakdown dari area key supportnya. Jadi udah kayak gini teman-teman bisa untuk pasang sell sebenarnya di sini. Jadi kita pasangnya itu yang short. Atau teman-teman yang mungkin ada
sold down atau apa gitu bisa untuk teman-teman maksimalkan, atau yang mau pasang short itu teman-teman pasti akan dapat potensial profit. Itu tinggal tarik aja dari sini resistance to support, kemudian teman-teman geser dia dari neckline-nya, maka teman-teman silakan untuk taking profit di sini. Itu potensialnya sekitar 75 atau 74,9. Apakah Solana bisa capai target penurunan tersebut? Kita belum kena stop loss, yes, kita kena stop loss sekarang teman-teman. Jadi Solana ternyata berhasil recover naik nih. Ternyata dia turun lagi nih. Turun bahkan teman-teman. Nah, sekarang ini Solana udah turun dan kita dapat pattern yang baru. Dapat ya bisa dibilang support resistance yang baru. Jadi ini mungkin adalah sebuah channel ya kalau aku perhatikan. Untuk bikin gambar channel itu ada di sini kalau nggak salah. Oh, salah. Di menu trendline, kemudian masuknya ke parallel channel. Ini parallel channel, hubungkan dari support resistance-nya. Nah, ini kita udah dapat nih untuk channel penurunan yang terjadi pada Solana. Nah, selama Solana masih bergerak turun ataupun berada di dalam channel ini, kita lebih baik untuk wait and see saja, atau teman-teman yang pasang short bisa maksimalkan profit kalian. Bila mana nanti Solana menunjukkan tanda-tanda dia berhasil breakout dari area ini, wah ini breakdown teman-teman. Solana breakdown dalam kondisi kayak gini, apakah kita bisa pasang posisi short? Tentunya kita butuh analisa lebih dalam lagi. Di sini adalah area support. Dan di sini juga adalah area support untuk Solana. Kita bisa pasang sell? Belum. Kenapa? Karena ya kalau kita pasang sekarang takutnya dia naik lagi nih, balik lagi ke area channelnya. Tuh dia ketahan, teman-teman, dia balik lagi ke channel. Tuh malah naik lebih tinggi nih. Oke, kita akan lihat nanti Solana sampai mana. Dia lagi sideways dan posisi MACD-nya udah makin naik, which is ini adalah tanda yang teman-teman harus waspadai ya. Bila mana ini adalah posisi bullish divergence, ya teman-teman bisa aja untuk ambil posisi cuan teman-teman untuk buy-nya. Jadi di sini dia kelihatan bergerak juga di dalam triangle di sini. Mungkin ini adalah pola descending triangle mungkin. Kita akan lihat akankah ini dia breakout. Yes, dia breakout. Teman-teman dalam kondisi kayak gini udah bisa untuk pasang posisi buy. Pertimbangan kita adalah volumenya, pertama volumenya meningkat, kedua dia sudah breakout dari area triangle ini, descending triangle, dan yang ketiga adanya bullish divergence. Jadi ini udah bagus banget buat teman-teman buy sebenarnya. Oke, kita next. Kita lihat lagi, kita perhatikan kemanakah si Solana ke depannya. Yes, dia mulai menunjukkan tanda kenaikan. Setelah kita buy, yes, dia berhasil naik teman-teman. Dan yes, ini adalah posisi Solana saat ini. Jadi sebenarnya dari hal-hal ini teman-teman pasti sudah banyak yang teman-teman bisa pelajari tentang bagaimana menggunakan strategi buy on breakout. Jadi tadi itu simulasi, trial and errornya jelas. Tadi juga kita bisa banyak belajar ya tentang kesalahan-kesalahan dalam analisa. Ada beberapa analisa yang harus kita revisi. Ada juga beberapa target profit yang kita gagal untuk capai. Jadi demikianlah sebenarnya kondisi pada market. Jadi mentang-mentang teman-teman udah bisa analisa teknikal, itu juga nggak akan menjamin teman-teman itu selalu pas melakukan posisi ataupun pasang posisi dengan benar. Bisa jadi juga teman-teman itu salah, dan kita harus sama-sama belajar juga dari kesalahan. Which is kalau teman-teman tadi sudah mendapatkan
hal yang bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Sorry ini salah klik. Di Telegram ya. Linknya teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi. Di sini kita bisa sama-sama berdiskusi tentang cryptocurrency khususnya dan juga ya bisa dibilang investasi yang lain. Jadi teman-teman di sini bisa ya, sama-sama belajar juga. Oke, mungkin sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.